Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Ani pada materi pelajaran fikih. Sebelumnya mari kita berdoa membaca suratul Fatihah. Al-Haziniyah bisyiril Fatihah. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih tentang ketentuan infak. Jadi diharapkan kalian mampu mengetahui hukum berinfak dan hal-hal yang diperhatikan ketika berinfak. Anak-anak, infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik ketika lapang ataupun sempit, karena hukum dari infak adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Sekali lagi, hukum berinfak itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi anak-anak, tidak wajib. Sekali lagi, hukum infak sunnah muakkad tapi tidak wajib. Anak-anak, infak itu tidak sama dengan zakat. Kalau zakat kita keluarkan 2,5%, namun berinfak itu seikhlasnya. Anak-anak, infak juga tidak sama dengan sedekah. Kalau sedekah bisa berupa harta atau perbuatan, misalnya makanan, minuman, maupun perbuatan menolong orang, sedekah. Sedangkan infak selalu dalam bentuk harta. Sekali lagi, infak selalu dalam bentuk harta. Sedekah dapat diberikan kepada perorangan atau lembaga, sedangkan infak hanya untuk kepentingan agama, misalnya untuk biaya pembangunan masjid atau pondok pesantren, untuk biaya pembangunan MI atau madrasah dan lain sebagainya. Anak-anak, dalam berinfak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, kita tidak boleh berlebihan. Artinya kita dilarang berinfak melebihi batas kemampuan kita. Kita dilarang berinfak melebihi batas kemampuan kita atau kalian semua. Misalnya, seseorang mendapat gaji atau memperoleh gaji 1 juta, tapi orang tersebut menginfakkan hartanya 1.200.000 atau 1.300.000. Artinya seorang itu berlebihan dalam berinfak, melebihi batas kemampuan yang ia miliki. Itu yang tidak diperbolehkan. Yang harus kita perhatikan dalam berinfak yang kedua, kita tidak boleh mengabaikan hak-hak yang lebih penting. Misalnya, ada anggota keluarga kita yang belum membayar SPP, atau bajunya ada yang robek, baju seragamnya ada yang robek, maka kita harus mendahulukan kewajiban atau hal-hal yang lebih penting, bayar SPP atau membeli seragam yang robek tersebut, karena hal itu lebih penting. Yang ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinfak, kewajiban harus diutamakan. Misalnya memberi
nafkah kepada keluarganya. Jadi kita harus mendahulukan kewajiban kita memberi nafkah keluarga daripada berinfak. Anak-anak, setelah 3 hal yang sudah disampaikan Bu Ani sudah kita laksanakan semua, maka sangat dianjurkan, kesunahan yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad, kita harus melaksanakan infak karena hukumnya sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 134 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Ali Imran ayat 134. Anak-anak, agar kalian lebih jelas dalam memahami materi, tugas kalian membaca atau mempelajari LKS Fikih pada halaman 20 dan 21. A. Pengertian infak. B. Ketentuan infak. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini? Sudah bisa dipahami? Alhamdulillah kalau sudah kalian bisa memahami dengan baik. Mudah-mudahan kalian bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang soleh solihah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.